Ya teman-teman, ini kita berada di Masjid Nurul Karomah ya, di Dukuh Bening, Desa Kalisalak, Kecamatan Limu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Teman-teman, di sini ya, ada beberapa makam ya yang dikeramatkan oleh warga, makam aulia, ya makam pejuang gitu ya. Menurut info yang kita dapatkan, ya beliau para Habib bin Yahya di sini. Ada Habib Umar bin Yahya, kemudian ada Habib Hasan bin Yahya, Habib Abdullah bin Yahya ya di sini. Dan inilah leluhur-leluhur ya, para leluhurnya beliau Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ini denah nama-nama teman-teman. Oke. Ya, jadi teman-teman, inilah makam beliau Habib Umar bin Yahya. Ya. Di sini ada beberapa makam ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kondisinya, dan beliau ini adalah salah satu leluhurnya Habib Lutfi. Dan dulu yang buka pertama kali ya, beliau ini Habib Lutfi bin Yahya ya, di tempat ini di Desa Bening ya, Dukuh Bening, Desa Kalisalak, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya. Ini sudah ada sejak lama ya, makam ini bukan ditemukan begitu teman-teman ya, memang dulu dari yang ngurus di sini itu memang sudah ada. Kemudian beliau Habib Lutfi itu sering berziarah di sini ya, sampai berhari-hari biasanya. Ini penuturan warga yang setempat ya. Kemudian sampai di tahun ini ya tahun 2000-an ke atas itu ya, ini sudah dibangun. Kemudian beliau meresmikan ya, Habib Umar bin Yahya. Kemudian ada beberapa yang dimakamkan di sini ya, bersama makam para pahlawan-pahlawan yang tergabung dalam Laskar Pangeran Diponegoro begitu teman-teman. Itu yang saya dapatkan seperti itu. Wallahu a'lam teman-teman. Jadi kalau di sini lihat, ini silsilah beda ya. Ini beda ya, bukan silsilah yang ini ya. Ini teman-teman ya, letak dari makamnya. Jadi di sini Sayyid Al-Imam Al-Mujahid Habib Umar bin Hamid bin Yahya. Sayyid Al-Imam Al-Mujahid Habib Umar bin Yahya. Jadi yang nomor 1 yang ini, berarti beliau yang ini teman-teman, yang paling kanan ya, di depan paling kanan, Habib Umar bin Yahya. Kemudian yang nomor 2 Sayyid Wali Al-Kabir Habib Husain bin Abdullah bin Yahya. Oh, yang nomor 2. Oh iya, berarti Habib Husain ya. Habib Husain berarti yang sebelahnya ya, bin Yahya semua ini teman-teman. Nah, kemudian nih Habib Hasan bin Abdullah bin Yahya. Ya, jadi semua ini Habib para Habib bin Yahya teman-teman.
leluhurnya beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Ya teman-teman, begitulah. Jadi makam ini sudah ada sejak lama yang banyak diziarahi orang. Ya, ya terserah teman-teman yang berpendapat masing-masing ya. Ada yang berpendapat ya sekarang yang lagi geger itu namanya mengenai makam-makam bin Yahya. Jadi ini hanya informasi bahwa di Kalisala ini juga ada banyak ya. Saya menemukan ada 3-4 ya di desa Kalisala ini makam Habib bin Yahya ya. Wallahu alam, silakan buat teman-teman yang punya kepercayaan sendiri-sendiri, silakan. Yang jelas makam ini makam tua dan sudah ada sejak lama ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan karena itu info yang kita dapatkan dari pengurus atau masyarakat setempat gitu ya. Kita lihat lagi teman-teman, di sini ada 12 ya. Ini ada nama-namanya, ya. Raden Merto Hambali Habib ya, nomor 4 sampai ini ke 12 Syekh Rofi ya. Subhanallah ya. Jadi ini semuanya ya teman-teman, semuanya ini merupakan para pejuang ya. Itu yang info yang kita dapatkan teman-teman dari masyarakat sekitar, dari penuturan sesepuh di sini, dan juga dari beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya ya. Beliau ini adalah para mujahid ya. Allahu Akbar ya. Begitulah ya. Silakan, ini saya kembalikan kepada pemirsa semua ya, yang ingin menelisik ya monggo ya, kita tabayun ya. Mau dicari istilahnya sejarah digali di sini ya monggo, di sini terbuka teman-teman ya, di desa Kalisala ini. Yang saya ketahui yang jelas makam ini sudah ada ya sejak lama ya, sebelum dipugar dibangun seperti ini pun ini sudah ada, dan memang dari masyarakat setempat memang seperti itu ya. Bahkan di naskah-naskah yang ada di Belanda ya kalau tidak salah, itu mungkin nanti dilihat di internet ya, menyebutkan bahwa desa Kalisala atau desa Bening, Dukuh Bening Kalisala ini juga ada nama desa itu, dan di sini disebutkan nama-nama dari para pemberontak itu ya. Para pemberontak ya oleh Belanda. Kalau kita ini beliau-beliau para pahlawan, tapi kalau dari negeri Belanda ya beliau-beliau ini adalah para pemberontak begitu. Jadi disebutkan nama-nama beliau ini ya. Jadi memang bersejarah teman-teman di sini. Wallahu alam, silakan, ini hanya sebagai informasi ya. Buat yang ingin ziarah ke sini silakan teman-teman, bisa di masjid, belakang masjid ya, desa Dukuh Bening, desa Kalisala, Kecamatan Limbung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ulama-ulama kita mengapa berhasil dan Indonesia anggenipun dakwah nikulah sing dicepengi akhlak-akhlakipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut andil besar perjuangan melawan Portugis, rampung Londo. Ya Allah, berapa kiai-kiai ten Jawa niku sing dibuak karo Londo. Berapa habaib juga sing dibuang oleh Belanda. Jadi kiai berat, siji kudu dadani umat, siji kudu nglawan Londo dengan caranya. Iki nek nglawan Londo terus santri bubar, akhirnya ora batale wudu, rukune wudu,
rukune salat sak piturute. Tapi satu sisi kita harus ngelayani londo. Perjuangannya para beliau hebatnya. Makanya kiai-kiai sepuh rumiyin rata-rata sugih. Santrine be ojo keleleran, be ojo nganti ora mangan, dijamin dari kiai-kiai. Teko bagi amplop, kudu teko oleh amplop. Lho nyuwun sewu lho niku. Niki dunia peramplopan masalahnya. Ini kritik ini. Niku satu contoh. Ngotenlah perjuangannya para ulama-ulama. Kawit zaman diterusi jeung Sultan Agung dan sak piturute. Nganti zaman Diponegoro. Termasuk Habib Umar. Kawan dosa tiang jumlahipun yai lan habaib sing nderekake Habib Umar, arane ana sing arane Komar, Pardi, dileharan kabeh. Lho niku. Habib Umar menika wau Umar bin Hamid bin Idrus bin Syekhon. Habib Umar lairan Kalongan Jawa, Habib Hamide padha, Habib Idrusi lairan Jawa, sing saking negara Arab. Habib Syekhonipun niku sing dugi ten Indonesia, nek diitung taune ngantos mriki sampun 300 tahun. Saking hitungan Habib Syekhon. Dados Habib Umar menika wau buyutipun Habib Syekh Umar bin Hamid bin Idrus bin Syekhon. Lho niku. Bin Umar bin Syekhon bin Hasan bin Idrus bin Muhammad bin Hasan bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Syekh Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa an-Naqib bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dipun derekaken dateng ulama sepuh namine Sayyidina Habib Hasan wal Habib Husain. Habib Ahmad ingkang sareane sedaya wonten lebet menika wau. Sebabe pindah wonten Limpung niku sebabe napa? Habib Umar niku pertama anggenipun cara mendukung perjuangan ning zaman Diponegoro niku juragan kuda. Mendet kuda saking Sumba. Mangke saking Sumba dijual wet mriki. Mangke saking mriki Pekalongan pangkat malih. Nggawa barang balter. Tapi diam-diam itu menyusun kekuatan kangge bantu Pangeran Diponegoro. Keranten Habib Umar termasuk pasukan sandinipun Kanjeng Pangeran Dipo niku asal usule. Manawi ten Pekalongan nek critane Al Habib Muhammad bin Aqil bin Yahya, Habib Umar niku nek apa metu katik Pekalongan nganggone blangkon iket terus capingan. Celonone komprang, sarungan biasa niku nyamar. Mangke pertemuan karo pasukane Kanjeng Pangeran tiba
negara kumpul. Subhanallah, ana rupane sing jasus moto-moto. Akhirnya Habib Umar dikepung selamat melajeng wonten daerah Limpung. Sebabnya sampun kathah mriki rumiyin saderengipun sampun damel pertahanan saderengipun wonten Banyumanik. Keranten sebab ngoten, sebab konangan niku wonten mriku. Piye pertahanane Limpung bener nek piye napa pasukan sandinipun Kanjeng Pangeran tiba negara. Akhirnya dikepung mundur Habib Umar nggawa pasukane. Dados pertahanan wonten mriki nggih ancur-ancuran kelawan Belanda. Lha nalika semonten niku lah ngantos sidonipun pertahanan wonten Kampung Banyumanik kali salah sakbadane ngoten diterusaken dhateng Kyai Rifai ngoten lho diantawisipun. Ya ora luput Kyai Rifai ya termasuk dibuang dening Belanda. Wis sing dibuang malih Kiai Hasan Maulani Manado terkenalipun. Manado niku dibuange asline Lengkong Kuningan Cirebon. Dan banyak sekali tokoh-tokoh bangsa kita sing semonten hebatipun. Bismillahirrohmanirrohim. Di Batavia, Snouk Hurgronje mendapatkan bantuan dari Sayyid Utsman bin Yahya bin Aqil al-Alawi, seorang ulama Arab dari Hadramaut, Yaman, yang lahir di Pekojan, Batavia. Sayyid Utsman merupakan mantan siswa Mufti Kepala Safri Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah. Hubungan surat menyurat Snouk dan Sayyid Utsman terjadi mulai tahun 1886, saat Snouk masih berada di Leiden. Arnold Frolik dan Richard van Leeuwen menulis bahwa Sayyid Utsman direkomendasikan Snouk sebagai penasihat kehormatan untuk urusan Arab pada tahun 1891 dengan gaji 100 gulden per bulan. Kedudukannya sebagai penasihat tidak diumumkan kepada publik, untuk mencegah dianggap sebagai pendukung kepentingan Belanda. Dari Sayyid Utsman, otoritas Belanda mendapatkan dua manfaat sekaligus. Sayyid Utsman memberikan informasi berharga untuk diserap Snouk dalam laporan-laporan resminya, dan secara diam-diam, dalam kontak-kontaknya dengan penduduk pribumi, dia mencoba memperluas wewenang pemerintah kolonial. Von Koenigswald menyebut Sayyid Utsman sebagai orang yang sangat loyal terhadap Belanda. Salah satu wujud loyalitasnya, Sayyid Utsman menyusun teks doa untuk Ratu Belanda Wilhelmina yang berulang tahun ke-18. Doa ini harus dibaca di semua masjid di Hindia Belanda. Saat itu apa yang dilakukan Sayyid Utsman memicu polemik di kalangan Muslim Nusantara. Salah satu bantuan penting Sayyid Utsman kepada Snouk adalah fatwa soal Perang Aceh. Sayyid Utsman menuliskan bahwa dalam kitab-kitab berbahasa Arab, orang-orang Aceh harus menghentikan perlawanannya terhadap Belanda, karena kerugiannya bagi Islam dan kaum muslimin lebih besar kalau perang diteruskan. Dalam buku karya Gobe dan Adrians tahun 1957, berjudul Amblelik Adviesen van Snouk Hurgronje, memberikan informasi yang sangat berharga tentang nasihat-nasihat Snouk Hurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda.
Nasihat ini terutama ditujukan untuk menghancurkan kekuatan Islam yang dianggap sebagai ancaman utama terhadap keberlangsungan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Buku karya Gobe dan Adrians telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Nasihat-Nasihat C. Snow Khurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, tahun 1889 sampai tahun 1936. Lalu tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Sayyid Utsman. Menurutnya hal ini tidak pantas bagi kaum muslimin zaman sekarang, dan hanya menimbulkan foya-foya di kedua pihak, para guru dan para murid. Akhirnya, dan ini pasti boleh dianggap sebagai sangat penting, usaha mengadakan apa yang dinamakan perang sabil atau perang suci, yang menurut ulasan Said tidak ada syaratnya yang mutlak di negeri ini. Ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya, karena dengan tegas Said menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Katanya, para peserta pemberontakan seperti itu hanya menyediakan bencana di dunia dan di akhirat. Di samping itu, Said mengutip bagaimana hukuman keras yang bahkan diterapkan atas nama Sultan Turki kepada pemakar pembunuhan orang Kristen di Jeddah pada tahun 1858. Pemakar itu kebanyakan adalah orang-orang Muhammadan terkemuka, yang juga salah dalam memakai arti perang sabil, dan menerapkannya menurut pengertian mereka yang salah itu. Karena semua alasan yang diajukan, katanya, belum pernah ada orang Arab yang berkelakuan baik di Hindia Belanda, yang menyebut-nyebut perang sabil sebagai melawan pemerintah yang berakar di sini. Lebih-lebih karena baru-baru ini terbukti kembali, betapa besar pengaruh karangan Sayyid Utsman terutama juga di Banten. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Maka terbitnya karya seperti yang disebutkan di sini sangat menggembirakan. Di seluruh Jawa orang Muhammadan yakin bahwa Sayyid Utsman tidak menulis sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Tidak ada pakar hukum lainnya yang dapat mengimbanginya. Betawi, tanggal 26 Maret tahun 1899. Kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Jasa-jasa Sayyid Utsman sebagai seorang ulama Muhammadan yang beraliran tegar dan keras, dan yang menerima akibat-akibat kekuasaan negara Eropa atas negeri-negeri Muhammadan secara teori dan praktek, dan yang pengajarannya terutama bertujuan untuk menggugah orang Arab dan pribumi agar menata kehidupan mereka yang selaras dengan itu, tidak dapat dihargai lebih tinggi oleh siapapun kecuali saya. Terutama pada waktu akhir-akhir ini, ketika yang menjadi persoalan ialah, bagaimana mempertahankan pendirian tersebut terhadap intrik-intrik konsul Turki dan orang-orang Arab, yang dengan demikian diisi pemikiran dan harapan pan-Islam. Di situ terbukti tanpa ragu-ragu, betapa sungguh-sungguh sikap setia Sayyid Utsman terhadap pemerintah. Pada intinya, semua karangan Sayyid Utsman yang banyak jumlahnya, bertujuan untuk menunjukkan jalan bagi orang Muhammadan yang beriman, meskipun yang di bawah pemerintahan yang bukan Muhammadan, agar memenuhi kewajiban ibadah mereka sesetia mungkin, tanpa melawan kekuasaan yang ada, baik dengan kata maupun tindakan. Robito Alawiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis Islam tertua. Organisasi Robito Alawiyah bahkan telah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Ketika dibentuk pertama kali, organisasi ini bernama Perkumpulan Ar-Robitotul Alawiyah. Dalam proses pembentukannya, Robitoh Alawiyah mengirimkan surat permintaan tertanggal 8 Maret 1928 dan ditandatangani oleh Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab dan Sayyid Ahmad bin Abdullah Asadaf, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Surat tersebut dikirimkan kepada Tuan Besar Hindia Nederland, Gerard Brink, yang kemudian mengeluarkan jawaban, mengakui bahwa Perkumpulan Ar-Robitotul Alawiyah sebagai perkumpulan legal, atau Reksperson, pada tanggal 27 Desember 1928, yang dikeluarkan di Bogor.
Robitoh Alawiyah pernah mengadukan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dilindungi gelar kebangsawanannya, karena mereka merasa bahwa gelar kebangsawanan yang mereka miliki tidak mendapatkan perlindungan dari pasal 507 dari Kitab Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. Hal tersebut dapat kita ketahui dari surat Snow Khurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda, seperti yang tertulis dalam buku Nasihat-Nasihat C. Snow Khurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda, tahun 1889 sampai tahun 1936, jilid 9. Berikut adalah surat Snow Khurgronje tersebut. Leiden, 1 Oktober 1931. Para anggota perkumpulan Said Ar-Robitoh Al-Alawiyah, disebut menurut Alwi yang oleh para Said dari Hadramaut dipandang sebagai datuknya yang istimewa, saya rasa berpendapat bahwa gelar bangsawannya tidak dilindungi oleh pasal 507 dari Kitab Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. Sebab kalau tidak demikian, mereka akan mengadukan hal ini kepada pembesar yang berwenang. Perlindungan yang akan dimohonkan kepada pemerintah pusat akan berintikan permohonan untuk melengkapi pasal tersebut, dengan pengertian bahwa orang yang tanpa hak menggunakan gelar bangsawan Arab, dapat dihukum. Barangkali, saya tidak menganggap diri saya berwenang untuk memberikan keputusan yang tegas, pendapat yang diduga di pihak Robitoh tidak benar. Maka dalam tafsiran pasal 507, dapatlah diterapkan peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang tertanggal 31 Desember 1906, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, Lembaran Negara Hindia nomor 205, pasal 2/2. Dalam hal ini sebagai pertimbangan akan ditawarkan kepada perkumpulan tersebut, agar memancing keputusan dari hakim. Sehubungan dengan ini dapat dicatat, bahwa gelar Said dipakai pula oleh golongan-golongan penting keturunan Arab yang menjadi orang pribumi, misalnya di Siak, Palembang, dan Pontianak. Sekurang-kurangnya dalam beberapa hal termasuk dalam pasal 507 sebagai gelar bangsawan pribumi. Sementara itu, gelar Said dari orang Arab, selama agama Islam ada penganutnya di Hindia Timur, diakui oleh orang Islam di Hindia Timur. Memang benar di Kepulauan Nusantara, seperti di kebanyakan negara Mohammedan, bahasa sudah berabad-abad lamanya membatasi gelar-gelar Said dan Syarif, meskipun kata-kata itu pada asalnya berarti berturut-turut tuan dan bangsawan, pada orang-orang yang dianggap termasuk dalam keluarga yang disucikan, yaitu keluarga Nabi. Terlepas dari kecemerlangan yang menurut tafsiran Muhammadan bersinar dari datuknya kepada keturunan tersebut, dan terlepas dari kehormatan yang ditunjukkan kepada keturunan tersebut di kebanyakan negeri Muhammadan, mungkin juga ada hal-hal hukum yang berkaitan dengan pemilikan gelar yang sah.